Ya, pemirsa, kita akan lihat bagaimana pergerakan saham PTPP di sepanjang perdagangan hari ini. Di penutupan sesi kedua bergerak flat pemirsa dan ditutup di level 600. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 610, kemudian mengalami koreksi di 595. Mencoba untuk balik ke level 600 dan level tersebut dipertahankan sampai dengan pembukaan sesi kedua di perdagangan hari ini. Di penutupan sesi kedua masih bergerak di level yang sama di 600 pemirsa, dan tadi di sepanjang perdagangan hari ini level terendah untuk PTPP sempat menyentuh di 590 dan level tertinggi ada di 615 ini untuk pergerakan saham PTPP. Nah, kita bergeser ke grafis selanjutnya. Pergerakan saham PTPP di beberapa bulan terakhir tampaknya lebih cenderung mengalami koreksi karena di Oktober masih bergerak di 800-an, 895, di November 890, dan di Desember juga rata-rata bergerak di level yang sama. Namun di Januari, Februari, dan Maret ini lebih cenderung mengalami tekanan pemirsa. Bahkan di perdagangan Januari ini sempat menyentuh ke level 600-an. Di Februari 695, Maret di 600 secara intraday-nya ya. Dan pada perdagangan hari ini kembali menyentuh di level 600-an pemirsa. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio atau PER dari PTPP di kisaran 19,78 kali, PSR-nya di 0,21 kali, PBV-nya di 0,34 kali, PCFR-nya di kisaran minus di 1,05 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita beralih ke informasi topik pilihan di mana harga komoditas emas dunia pada perdagangan kemarin melanjutkan tren penurunan sejak awal pekan ini, serta merespon negatif pernyataan Chairman The Fed Jerome Powell terkait kemungkinan kenaikan suku bunga acuan di tahun ini. Lantas bagaimana respon pasar saham emiten pertambangan emas usai pernyataan Jerome Powell tersebut? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Harga komoditas emas turut terdampak pernyataan Chairman The Fed Jerome Powell yang menegaskan suku bunga acuan The Fed kemungkinan akan lebih tinggi dari perkiraan pembuat kebijakan Bank Sentral. Proyeksi kenaikan tersebut juga berdasarkan pada peningkatan jumlah tenaga kerja baru di Amerika Serikat yang mencapai 517.000 di Februari lalu, dan kemungkinan akan mendorong The Fed untuk menaikkan suku bunga secara agresif hingga mencapai 5%. Dan pada penutupan perdagangan Selasa, emas ditutup di 1.813,52 dolar Amerika per troy ounce atau terkoreksi hampir 2%. Pelemahan tersebut pun menjadi yang terbesar sejak 3 Februari 2023. Dengan demikian, harga komoditas emas melanjutkan tren penurunan yang terjadi sejak awal pekan ini. Pelemahan tersebut juga melanjutkan tren turunnya harga logam mulia ini yang terjadi sejak awal Februari lalu. Penurunan ini berbanding terbalik dengan pergerakan harga emas pada Januari 2023 lalu yang menguat 5,7%. Adapun pergerakan harga emas sejak tahun lalu hingga awal tahun ini sangat dipengaruhi oleh rilis kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, di mana harga emas tercatat berkali-kali melemah setiap The Fed mengeluarkan kebijakan kenaikan suku bunga acuan ataupun hanya sekedar mengisyaratkan agresivitas dalam kebijakan suku bunga. Dan kebijakan moneter Amerika Serikat yang ketat itu pun berdampak pada meningkatnya mata uang dolar serta yield surat utang pemerintah Amerika Serikat. Kondisi ini berdampak negatif pada pergerakan harga komoditas emas karena dolar yang menguat akan menjadikan harga emas semakin tak terjangkau. Emiten pertambangan emas pun merespon negatif penurunan harga komoditas emas usai pernyataan kemungkinan kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat oleh Jerome Powell kemarin. Di mana pada perdagangan sesi pertama hari ini, saham sejumlah emiten tambang emas mulai dari Merdeka Copper Gold hingga Bumi Resource Mineral tercatat melemah di atas 1%. Dan dengan bobot yang dimiliki, saham Merdeka Copper Gold masuk dalam daftar top losers IHSG pada siang tadi dengan pelemahan 6,07% ke level 4.020. Pelemahan tersebut juga ikut menjadikan indeks harga saham gabungan cenderung bergerak di zona merah sepanjang sesi pertama hari ini dan menutup sesi dengan terparkir di level 6.733,52 atau anjlok 0,49%. Dengan demikian, sejak penutupan perdagangan kemarin, IHSG sudah meninggalkan level psikologis 6.800. Berbagi sumber IDX Channel.